Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana ya Allah illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ilma warzuqna fahma innaka fattahul alim, amma ba'd. Hadirin IPTV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di penghujung di bulan Ramadan ini, marilah kita selalu senantiasa untuk meningkatkan rasa iman dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa hadirin sekalian? Dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaanlah insyaallah Allah akan memberikan kita suatu kedudukan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian. Inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yaitu orang yang paling banyak takwanya. Oleh sebab itu, semoga kita termasuk atau digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang atau hamba yang selalu bertakwa sehingga akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Hadirin IPTV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di penghujung bulan Ramadan ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis yang di dalamnya terdapat makna-makna yang dalam. Yang dimana hadis ini sangat terkenal. Apa bunyi hadisnya? Sebuah hadis mengatakan, ketika Rasulullah duduk dengan sahabat Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya, "Atadruna mal muflis?" Apa kalian tahu apa itu bangkrut? Faqalu, sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata." Itu orang yang tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai harta benda. Faqala Nabi, lalu Nabi menjawab, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya seorang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat dengan apa dia datang? Min salatin, dengan salatnya, dari salatnya. Wasyamin wa zakatin, dia datang di hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, dan membawa pahala zakat, dan membawa pahala-pahala kebaikan yang lain. Tapi kita lihat hadis selanjutnya. Wa ya'ti wa syatama hadza wa akala wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun setelah dia datang dengan pahala salat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat, bahkan dengan pahala-pahala yang lain, namun dia juga datang dengan keburukan-keburukan yang lain. Wa ya'ti, dan dia juga datang, kata Rasulullah, wa syatama hadza, dan dia juga membawa keburukan ketika dunia, dia sering mencela seseorang, mencaci seseorang, menghina seseorang. Satu. Yang kedua, wa qadhafa hadza, dia juga sering menuduh seseorang yang mukmin atau mukminat berbuat zina. Maka tidak boleh dalam Islam, dalam hukum fikih ada hadnya, ada hukumannya. Kalau kita menuduh seorang yang berzina, maka termasuk itu dosa-dosa besar. Yang ketiga, wa akala mala hadza, dan ini lagi, dia datang juga di hari kiamat dengan membawa keburukan apa? Memakan harta orang lain. Contohnya apa? Korupsi. Ini harta umat. Atau dia memakan harta tetangga, atau memakan harta hak orang lain dengan cara batil. Ini tidak diperbolehkan oleh Allah.
Yang keempat, wasafaka dammaha, dan dia membunuh orang dengan tanpa hak. Karena kenapa? Membunuh ini termasuk juga dosa-dosa besar. Yang terakhir, yang kelima, wa darabaha, dia juga apa? Datang dengan apa? Keburukan. Kenapa? Dia mungkin memukul orang, memukul seseorang tanpa dengan hak. Kita lanjutkan hadis ini. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kebaikan dia akan dikasihkan, diberikan kepada siapa? Kepada orang yang telah dia sakiti hatinya, dia pukul, dia zalimi, dia caci maki. Fa in faniyat hasanatuhu, jika kebaikannya sudah habis, karena memang dia di dunia selalu mencaci orang, selalu berbuat zalim, selalu makan harta orang atau membunuh orang, sehingga habislah pahalanya dia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alai, sebelum dia melunasi, membayari hutang-hutang dia, ukhidha min khotoyatihim, apa? Maka akan diambilkan dari kejelekan-kejelekan, perbuatan-perbuatan jelek dari orang yang dia zalimi, dari orang yang dia pukul, dari orang yang dia zalimi. Faturiha alaihi, maka akan ditangguhkan kepadanya. Tidak hanya itu hadirin sekalian, inilah sejatinya orang yang bangkrut. Summa turiha finnar, kata Rasulullah. Kemudian Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Summa na'udzubillah ala hadhil af'al. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa. Dari hadis di atas hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pemirsa IKTV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, bahwasanya satu, larangan keras oleh orang Islam, ajaran Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh kita mencaci seseorang. Karena kenapa? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Karena kenapa, kata Rasulullah? Siapa itu muslim? Al-muslim, orang yang selamat dari apa? Dari ucapannya. Orang al-muslimu man salimal muslimun. Orang yang muslim, orang yang bisa menyelamatkan orang muslim lain, orang lain dari apa? Dari ucapannya dan dari tangannya. Kenapa demikian? Karena ada kaitan erat dengan hadis yang barusan kita baca tadi. Kenapa? Kalau kita sembarangan mencaci maki seseorang atau menggunakan kekuasaan sing tangan, boleh dengan kekuasaan, boleh dengan tangan kita. Kita gunakan dengan untuk menzalimi orang, maka apa hasilnya hadirin sekalian? Hasilnya adalah nanti di yaumul kiamah kita akan termasuk orang yang bangkrut. Oleh sebab itu, sekali lagi saya menghimbau kepada hadirin sekalian agar menjauhi sifat-sifat yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama, mencaci maki. Karena kenapa? Ya tadi, orang muslim adalah orang yang selamat, bisa menyelamatkan orang lain dari ucapannya, dari lisan dan dari tangannya. Dan tidak boleh juga dari hadis ini, apa hadirin sekalian, jangan sampai kita selalu menzalimi orang. Karena menzalimi seseorang ini termasuk perbuatan-perbuatan dosa besar. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, hadis ini mengajak kita untuk selalu apa hadirin? Berlapang dada, mempunyai sifat tasamuh kepada manusia. Tidak dengan marah, tidak dengan menuduh orang, harus bertabayun, harus dengan musyawarah. Apa itu tabayun? Tabayun adalah untuk suatu penjelasan. Tidak boleh ketika ada suatu berita yang tidak enak, lalu kita langsung menjustifikasi, mengklaim bahwa dia tidak benar. Kenapa demikian? Tidak boleh. Islam mengajarkan kita ketika mendapat suatu berita, maka kita harus bertabayun, meminta penjelasan, benar tidak ini berita. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, hadirin sekalian,
tempat yang paling ditakuti, tempat yang paling hina di dunia ini adalah di akhirat kelak adalah yaumil kiamah, di hari kiamat adalah nerakanya Allah, neraka jahanam yang Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, hadirin sekalian, ingat, orang yang bangkrut di sisi Allah bukanlah orang yang tidak punya harta benda. Namun siapa? Orang yang punya amal yang banyak tapi di yaumil kiamah pahalanya diambil, dosa-dosa yang dia zolimi kembali kepada dia sehingga dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin IKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa ayat yang dimana ayat ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Karena kenapa? Karena ayat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Apa ayat yang pertama? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat ila Allah dan taat ila Rasul, kata Allah. Artinya perintah kita untuk selalu senantiasa bertakwa dan mentaati Allah, juga untuk mentaati Rasul. Kalau kita hanya taat kepada Rasul, kepada Allah, namun tidak taat kepada Nabi atau ingkar kepada Nabi, tidak membenarkan kenabiannya, ada sebagian orientalis dan sebagian orang yang liberal tidak percaya dengan hadis Nabi, karena hadis Nabi ini, Nabi terbuat dari Nabi, Nabi adalah manusia. Nah, ini tidak kita benarkan. Kenapa? Orang yang taat kepada Allah maka wajib juga taat kepada Rasulullah. Orang yang taat kepada Allah tidak taat kepada Nabi Allah atau Rasulullah, maka ketaatannya, keimanannya diragukan. Apalagi sebaliknya, hanya taat kepada Nabi tapi tidak taat kepada Allah. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, kata Allah. Dirikanlah oleh kalian salat dan bayarlah zakat. Artinya apa? Allah menggandengkan kewajiban salat dan kewajiban zakat ini secara bersama. Artinya ketika orang salat maka wajib dia membayar zakat. Ketika dia salat tapi tidak mau membayar zakat, maka sia-sia salat. Begitupun sebaliknya, mau berzakat tapi tidak mau salat. Kenapa? Kedua ini sangat penting yang disebut arkanul iman. Nah, yang ketiga, anishkurli wali walidaik. Apa anishkurli wali walidaik? Untuk bersyukur. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidaik, dan bersyukur juga kepada kedua orang tua. Orang yang bersyukur kepada Allah tapi tidak mau bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka sia-sia, dia termasuk golongan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Begitupun sebaliknya, orang yang hanya bersyukur kepada orang tua tapi tidak mau bersyukur kepada Allah, sama saja nol. Karena kedua-duanya sangat erat. Allah tusyriku billah wa bil walidaini ihsana. Di ayat lain Allah berfirman, agar kalian tidak mensekutukan aku, kata Allah, dan wabil walidain, dan kepada kedua orang tua kalian harus kalian berbuat baik. Allah menggandengkan, lihat, keimanan dalam ayat ini Allah gandengkan dengan apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, dapat kita simpulkan bahwasanya dari mau'izah hasanah ini, kultum singkat ini, satu, hadirin, jangan pernah kita berbuat zolim kepada seseorang, baik berbuat zolim dengan ucapan, lisan, maupun dengan perbuatan. Dan apapun bentuknya di muka bumi ini, itulah Islam mengajarkan. Apapun bentuknya yang sifatnya di dalamnya ada perbuatan zalim, maka tidak dibenarkan oleh Islam dan diharamkan oleh Islam. Itulah agama Islam, dinul qayyim, agama yang lurus, agama yang hanif, agama yang benar dan agama yang lembut. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini saya mewakili kru IKTV, channel IKTV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin
Semoga di hari raya yang insya Allah sebentar lagi ini kita akan menjadi orang yang benar-benar menuju suatu kemenangan, sehingga kita kelak mendapat ganjaran yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bertemu lagi di suatu kesempatan dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan masih dalam keadaan iman yang terus bertambah dan ketakwaan yang selalu bertambah dan bertambah. Saya selaku insan yang dhaif mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan sifat yang tidak pernah berdosa hanyalah Allah berikan kepada nabi-nabinya dan kepada para rasulnya. Dan kita manusia yang lemah jelas selalu salah, namun jangan kita jadikan ini sebuah dalil untuk selalu